Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam perkuliahan Fikih Mawaris 2 ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rod dalam masalah waris. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwasanya rod ini adalah keberlanjutan dari pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang aul ya. Jadi sehingga kalau misalkan Anda ingin memahami tentang rod, maka Anda perlu paham dulu tentang awalnya seperti apa. Definisi dari rod ini adalah kebalikan dari aul. Jadi harta yang setelah dibagikan kepada ahli waris ternyata masih ada sisa. Apa saja maksudnya? Sisa harta warisan diberikan kepada ahli waris sesuai haknya. Ini pengertian rod. Jadi kalau misalkan ada harta warisan yang sisa, maka ya diberikan lagi kepada ahli warisnya. Dan ini merupakan kebalikan dari awal dan hanya akan terjadi jika jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah. Sedangkan awal kemarin jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, sehingga asal masalahnya perlu ditingkatkan. Itu kalau aul. Nah, teman-teman semuanya, pertanyaannya adalah kapan aul dan rod terjadi dalam perhitungan waris Islam? Para ulama ada yang menerima, ada juga yang menolak. Apa sih alasan yang menolak? Jika ada sisa, menurut mereka sebaiknya diberikan saja kepada Baitul Mal dan tidak boleh kepada ahli waris. Namun mayoritas para sahabat Nabi Muhammad SAW mengakui adanya rod. Menelusuri lebih jauh lagi tentang rod, siapa saja kemudian ahli waris yang berhak menerima rod? Ada sahabat Utsman bin Affan, katanya seluruh ahli waris ashabul furud yang ada dalam Al-Quran ayat 11, 12, 176 Al-Quran surah An-Nisa berhak menerima rod sesuai dengan farad masing-masing secara proporsional. Sedangkan Ibnu Mas'ud, siapa sih? Ahli waris semuanya selain suami, istri, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki bersama anak perempuan, saudari seayah yang mewaris bersama saudari sekandung, anak-anak ibu yang mewaris bersama ibu, dan juga nenek yang mewaris bersama ashabul furud lain siapa saja. Mayoritas sahabatnya bagaimana? Termasuk Ali bin Abi Thalib, fuqaha dan karangan tabi'in, imam-imam mazhab yang terkenal, berpendapat seluruh ahli waris yang ashabul furud berhak menerima rod kecuali dua, suami dan juga istri. Jadi yang berhak atas rod itu adalah ashabul furud yang nasabiyah, bukan yang sababiyah. Nasabiyah itu yang ada garis keturunan ya, ke atas ke bawah. Kalau sababiyah karena adanya ikatan perkawinan. Ada macam-macam rod, ada 4 modelnya dan juga perhitungannya ada berbeda. Nanti akan saya sampaikan salah satu contohnya. Semua ashabul furud mendapatkan bagian waris yang sama. Dan juga ada model rod ashabul furud mempunyai bagian yang berbeda. Ada juga ahli waris ashabul furud yang mendapatkan hasil yang sama. Dan mereka mewaris bersama suami istri. Dan yang terakhir, ahli waris ashabul furud mendapatkan hasil yang berbeda dan mewaris bersama suami atau istri. Contohnya, contoh soal rod. 3 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki ini mewaris bersama suami. Tirkah atau warisnya itu berupa uang sebanyak 240 juta. Cara penyelesaiannya, suami diberikan haknya sesuai faradnya. Jadi dikasihkan dulu kepada suami. Setelah itu baru dibagikan secara rata kepada ahli waris yang ada. 3 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Dan ini salah satu contoh model ahli waris ashabul furud yang punya hak waris yang sama, tapi mereka saat itu mewaris bersama suami atau istri. Jadi yang didahulukan adalah yang tidak berhak menerima rod dulu ya. Dalam perhitungannya,
asal masalahnya nih 12. Dari mana? Suami dapat 1/4 karena istri mempunyai keturunan. Ya, sisanya jadi diberikan dulu nih. Dari 240 juta, 1/4-nya berapa? 60 juta. Sisanya adalah 240 juta kurangi 60 sama dengan 180 juta. 180 juta ini dibagikan kepada 3 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki, di mana masing-masing mendapatkan 60 juta. Dan inilah, jadi kalau misalkan ada harta sisa dari warisan, mengikuti pendapat mayoritas sahabat, dikembalikan lagi kepada ahli waris dengan cara yang proporsional. Itu. Nah, selanjutnya nanti akan ada beberapa evaluasi.